Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rini Anggraini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dalam mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Reproduksi. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar epidemiologi dan kesehatan reproduksi. Langsung saja kita mulai perkuliahan hari ini. Anda tentu tahu apa itu epidemiologi dan bagaimana kita bahas dengan hari ini apa kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah aspek kesehatan reproduksi pada kesehatan masyarakat, hak-hak reproduksi, ruang lingkup kesehatan reproduksi, dan permasalahan kesehatan reproduksi. Kita sebagai Ciptas Akademia Kesehatan Masyarakat tentu telah mengenal konsep dasar sehat dan kesehatan masyarakat. Kita review sebentar ya. Pertama, pada perkuliahan hari ini, ada yang mau menjelaskan apa itu definisi sehat? Silakan pada yang bersedia. Baik, silakan Dodi, jelaskan. Ya, bagus sekali. Jadi benar kata Dodi tadi, sehat itu berarti keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit dan atau kelemahan. Ini definisi dari WHO ya. Terus berikutnya kita bahas satu lagi makna dari definisi epidemiologi. Kita dari kelas peminatan epidemiologi tentu tahu apa itu epidemiologi. Ada yang mau menjelaskannya? Baik, silakan Nisa. Ya, benar. Jadi dalam epidemiologi ada 3 poin utama yang sangat penting yang menjadi busur utama dari epidemiologi, yaitu yang pertama distribusi, frekuensi, dan determinan, baik itu untuk penyakitnya atau masalah kesehatan yang dalam hal ini terkait dengan kesehatan reproduksi pada populasi dan kelompok. Jadi kalau kita untuk sendiri, yang namanya kesehatan reproduksi itu berarti sehat yang terkait dengan sistem reproduksi. Jadi kalau misalnya kita sehat, bilangnya sehat secara fisik, mental, dan sosial yang bukan hanya terbebas dari kesakitan atau kelemahan, tetapi semua hal yang menyangkut sistem reproduksi, proses, dan fungsi itu sendiri. Maksudnya di sini fungsi reproduksi ya, pada seluruh tahap kehidupan tentunya. Dan ketika kita bahas kesehatan masyarakat untuk terkait dari kesehatan reproduksi, kita tentu tahu yang namanya kesehatan masyarakat identik dengan promotif dan preventif. Jadi kalau bidang Kesmas kita berarti membahas tentang promotif dan preventif yang terkait dengan proses, fungsi, dan sistem reproduksi. Kita lanjutkan. Jadi dalam International Conference on Population and Development di Kairo tahun 1994 telah dirumuskan hak-hak kesehatan reproduksi yang antara lain berikut ini yang saya tampilkan. Yang pertama, mendapat informasi dan pendidikan reproduksi, layanan dan perlindungan reproduksi, kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang reproduksi, untuk memutuskan jumlah dan kelahiran anak, dan hidup terbebas dari resiko kematian karena kehamilan dan atau gender. Hak-hak berikutnya yaitu kebebasan keamanan dalam layanan kesehatan reproduksi, terus bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi, mendapat manfaat dari hasil dan menjaga kerahasiaan reproduksinya, terus membangun dan merencanakan kekeluargaan, kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik bernuansa cash-flow, dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam cash-flow. Jadi kalau misalnya kita ada pertanyaan, cash-flow itu di tahap kehidupan yang mana? Jawabannya adalah semua siklus kehidupan, semua tahapan kehidupan, mulai dari konsepsi pada saat ibu masih hamil, bayi baru lahir, terus bayi menyusui ASI eksklusif, terus anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia subur hingga usia tua. Dan terus ada pertanyaan, bagaimana sih kesehatan reproduksi pada tahapan-tahapan yang seperti lansia ataukah anak balita? Tentu ada. Apa itu? Seperti yang ada di sini. Jadi di sini
dalam tabel ini dicontohkan pada tahapan-tahapan baik itu tahapan kehidupan baik itu laki-laki maupun perempuan. Misalnya kita contoh pada lansia. Ketika lansia masalah kesehatan reproduksinya, pada pria lansia itu masalah prostat, bisa kanker prostat gitu ya. Terus pada wanita usia lansia bisa kanker septik, kanker payudara atau infeksi. Di sini saya ambil contoh grafik angka kematian ibu di Indonesia. Dari sini ada yang mau bersedia membacakan grafik kita? Baik, silakan Nina. Ya, terima kasih Nina. Jadi benar kata Nina, di sini kita bisa lihat perubahannya. Jadi secara epidemiologi sendiri, di sini tergambar yang namanya angka kematian ibu yang perubahannya dari tahun 1991 sampai 2015. Jadi di awal tahun 1991 itu sekitar 390 per 100.000 kelahiran hidup hingga menurun sampai 2007, namun meningkat lagi di 2000, tiba-tiba meningkat di tahun 2012 yaitu 359 dan akhirnya menurun lagi ya. Ini angka kejadian ibu, angka kematian ibu per pulau. Jadi di sini ada keseragaman ya, ada keberagaman angka. Kenapa akhirnya beragam? Dan itulah yang kita bahas dalam epidemiologi. Di sini bisa dijelaskan bahwa angka kematian dari ibu banyak pengaruhnya, terutama tempat kematian ibu. Di sini ada datanya dari rumah sakit, rumah, perjalanan, paskes, dan faktor lainnya. Baik, mari kita temukan bersama masalah epidemiologi kesehatan reproduksi di Indonesia. Selanjutnya, karena kita mahasiswanya sekitar 25 orang, jadi silakan bentuk 6 kelompok dengan anggota 3-4 orang. Silakan berdiskusi selama 15 menit dan breakout room. Nanti saya akan antarkan kalian dalam breakout room untuk terkait permasalahan kesehatan reproduksi baik dengan 3 poin utama. Jadi di sini kelompok 1, 2, 3 itu akan akan melakukan presentasi dengan oponen 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk materinya kelompok 1 dan 4 itu tentang anak dan remaja, kelompok 2 dan 5 itu wanita usia subur dan pasangan usia subur, di kelompok 3 dan kelompok 6 itu tentang lansia. Jadi membahas tentang permasalahan KESPO apa saja yang pada kelompok itu. Nanti sebaiknya akan kita diskusi lagi dengan yang presentasi 4, 5, 6 dengan oponennya 1, 2, 3. Silakan berdiskusi setelah selesai berdiskusi di breakout room, nanti presentasi dan kita diskusi kelas besar ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, baiklah kita langsung aja ke breakout room. Bagaimana diskusinya tim 3? Sudah selesai? Baik, bisa sebutkan dengan singkat masalah kesehatan reproduksi apa saja yang kalian akan paparkan? Zoe? Oke, Zoe. Nanti kalian akan presentasi untuk yang pertama kali ya. Oh ya, di sini nanti siapa yang akan presentasi? Oh, Erik ya. Terus yang untuk menjadi notulennya? Alison. Oh ya, oke. Dan nanti yang jadi moderator berarti tim ya? Ya, oke. Zoe-nya jadi akan menanggapi presentasi, anggap pertanyaan dari kelompok oponen ya? Oke. Baik, kita sudah ke main session, jadi silakan kelompok 3 untuk presentasi. Baik, kelompok 3 sudah presentasi, silakan oponennya dari kelompok 6.
Oke, sudah selesai kita presentasinya ya. Terima kasih atas semua presentasinya hari ini. Yang pertama, ketika kita bicara tentang epidemiologi kesehatan dan reproduksi, itu berarti kita berbicara tentang distribusi, frekuensi, dan determinan itu masalah ataupun penyakit terkait kesehatan reproduksi. Jadi masalah kesehatan reproduksi yang kita bahas dalam konteks EPID gitu ya. Terus poin kedua, masalah kesehatan reproduksi ada pada setiap daur hidup atau tahapan kehidupan manusia, baik itu dari anak maupun sampai lansia. Poin ketiga, ketika epidemiologi kesehatan reproduksi merangkum masalah kesehatan reproduksi hingga bisa jadi informasi dan nantinya bahkan bisa jadi bahan pertimbangan kebijakan ya. Oke, demikian diskusi kita hari ini terkait epidemiologi kesehatan reproduksi. Terima kasih atas perhatian dan peran aktifnya semua mahasiswa. Sampai berjumpa lagi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.